itu jauh lebih besar daripada dunia dan isinya. Meskipun orang di luar sana per jamnya 100 juta per jam, masih besar kita setengah jam di sini. Karena janji Rasulullah, man i'takafa fi hadzal masjid, man i'takafa fi masjidin jama'atin, barang siapa beriktikaf di masjid yang tempat sembahyang salat berjamaah, jadi fa'alallahi alaihi ahdun, maka di sisi Allah ada hak Allah terhadap kita, yaitu ayyabaniya kisraini, Allah akan membangunkan dua mahligai, dua istana megah, min yaqutil hamra wa zahab, terbuat daripada perak, emas, terbuat daripada yakut, mirah dan emas. Luasnya, megahnya rumah mewah yang dibangunkan Allah bagi orang yang i'tikaf itu perjalanan 1 tahun. Kemudian wa yambutullahu syajarah ma bainahuma, Allah tumbuhkan di antara dua mahligai itu sebuah pohon. Pohonnya juga terbuat daripada emas, wa syamaratu masyita, buahnya apa yang kita inginkan. Dan besarnya pohon itu dikelilingi oleh orang dunia 1 tahun hanya terkeliling. Jadi kalau 100 juta, 200 juta per jam masih besar kita duduk di sini. Yang penting kita yakin. Mari kita bersama-sama meniatkan i'tikaf kita ikrarkan dengan lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatulillahi ta'ala. Dalam hati kita masing-masing kada perlu diucapkan, sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian mari kita bersama-sama memanfaatkan waktu, menunggu waktu Isya. Kita perhatikan pelajaran kita, pengajian kita yang bersumber dari kitab Hidayatus Salikin halaman 67 baris ke-10 dari bawah, doa setelah tasyahud akhir. Ini penting malah doa nih. Doa setelah di tasyahud akhir itu pas tepat posisinya, suci badan, suci pakaian, suci tempat, suci hati, suci roh, dan di dalam salat. Doa kita dikabulkan Allah. Ini habis-habisan doa lah sebelum keluar salat. Bahkan ada mengatakan ulama, meninggalkan doa ini bagi orang yang sudah hafal hukumnya makruh. Meninggalkan doa ini setelah tasyahud akhir, kita baca doanya di baris ke-10 dari bawah. Allahumma ghfirli ma qaddamtu, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Ini posisi kita membaca doa ini seakan-akan kita berada di Syariful Aqlam. Syariful Aqlam waktu Nabi bertatap muka dengan wajah Allah. Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Ma qaddamtu, dosa yang telah lewat, dosa yang telah terdahulu. Mulai kita awal lahir sampai kita saat ini, dosa habis-habisan dengan Allah kita mohon ampun. Kemudian wa ma akhartu, dan dosaku yang akan datang. Dosaku yang akan datang seandainya ya Allah aku hidup setelah salam nanti ada melaksanakan pelanggaran dan dosa, ampuni akan. Itu wa ma akhartu. Kemudian wa ma asrartu, dan dosa rahasia. Dosa rahasia, dosa batin, dosa hati, riya, sum'ah, ujub, hasad, takabur, hubul jah, hubul matmadah, syarul kalam, syarul ta'am, ghadab. Banyaklah lagi dosa nang kada kita ketahui. Dosa rahasia itu wa ma asrartu, itu dosa rahasia nang tidak nampak. Kemudian wa ma a'lantu, dosa yang nampak, dosa zahir, dosa besar dan dosa kecil. Nah nampak, a'lantu, asrar nang rahasia. Wa ma asraftu, dan dosa yang tidak
Asraf yang sering aku berpaling, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa anta engkau ya Allah a'lamu lebih mengetahui berapa dosaku, berapa kesalahanku, di mana salahku, engkau lebih tahu. Engkau lebih tahu bihi dengan itu dosa, minni terhadapku. Antal muqaddimu, engkaulah Tuhan yang qadim, Tuhan yang awal. Dialah yang awal, tiada berpermulaan. Wa antal muakhiru, dan engkaulah Tuhan yang akhir. Di sini ada baqa. Engkaulah Tuhan yang akhir, Tuhan yang awal. Ini luar biasa baiklah kita rasapi bacaan doa ini, karena di saat waktu itu kita mau keluar, mau turun, mau pulang ke masyarakat. Jadi sebelum pulang ke masyarakat, kita memohon dosa habis-habis di hadapan Allah. Kemudian la ilaha illa anta, memperbaharui iman. Jadi memperbaharui iman, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ya muqallibal qulubi, hai yang membulak-balikan hati. Jadi kapnya lah kap besar. Ya muqallibal qulubi, hai yang membulak-balikan hati. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik iman kita, kadang-kadang lupa dengan Allah, kadang-kadang ingat. Itu yang membulak-balikan hati itu adalah Allah. Jadi jangan salah baca hurufnya lah. Kalau kita baca kap kecil, ya muqallibal qulub, hai yang membulak-balikan anjing. Jadi beda kap kecil dengan qaf besar. Qaf besar itu letaknya makhrajnya di pangkal lidah. Di pangkal lidah itulah keluarnya qaf, termasuk huruf isti'la. Ya muqallibal qulubi, hai yang membulak-balikan hati. Kalau kita andak ke lisan, hurufnya huruf lisan menjadi kaf kecil. Ya muqallibal qulubi, jadi kaf kecil, jadi huruf lisan luar menjadi anjing. Hai yang membulak-balikan anjing, tetapkanlah anjingku. Jadi perlu kita kaji lebih jauh, lebih dalam, karena ini doa yang paling mustajab di antara seluruh doa. Sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku. Maksudnya di saat waktu mengucapkan sabbit qalbi, iman kita waktu di atas, iman kita waktu naik, waktu menanjak, di saat waktu sholat. Jadi imannya orang sholat adalah iman yang paling puncak. Jadi minta tetapkan agar jangan turun. Kalau kita minta tetapkan waktu duduk di pelatar, duduk di warung, jangan. Karena iman waktu di warung, iman kita turun. Iman waktu kita di pasar, iman kita turun. Jadi di saat ini kita meminta tetap iman di saat waktu naiknya iman. Posisi iman kita sedang berada di atas, bahkan di Sidratil Muntaha, berhadapan dengan Allah. Sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, artinya tetapkanlah imanku. Ala dinika, atas agama engkau. Jadi posisi waktu kita mengucapkan sabbit qalbi ala dinika, itu posisi sedang naiknya iman. Karena iman itu turun naik. Tetapkanlah hatiku, imanku atas agama engkau. Kemudian ada 4 proposal di bawah, 4 permohonan yang kita ajukan dengan Allah, minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku memohon
Sesungguhnya aku memohon perlindungan terhadap engkau. Artinya ini ucapan orang yang penuh kesadaran, ucapan orang yang penuh iman, karena tidak ada yang sanggup melindungi kita selain pada Allah. Jadi Allahumma inni a'udzubika, yang pertama min azabil qabri, minta perlindungan dari azab kubur, karena itu lintas perjalanan akhirat. Jadi lintas perjalanan akhirat kita semua akan ke kubur. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita pasti akan berangkat ke kubur. Jadi fitnah kubur. Yang pertama, permohonan kita, proposal kita minta perlindungan dari azab kubur. Kita pasti lewat kubur. Dan yang kedua, permohonan kita wa min azabin nar, dari azab neraka. Panas Pak, neraka. Wa min azabin nar, dari azab neraka. Yang ketiga, proposal kita wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan. Jadi fitnah kehidupan itu karena hidup itu adalah perjuangan. Kita pasti berjuang, kita mesti berkorban, dan kita mesti mengabdi. Di dalam melaksanakan perjuangan itu tantangannya banyak. Kita minta perlindungan dari fitnah kehidupan. Apalagi Rasulullah pernah menganalisa, memberikan pesan. Kata Rasulullah, fasatakunu fi akhir zaman fitanun kaqat'il lailil muslim yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Mereka ala min aradid dunia. Nanti kata Rasulullah, kalau kalian panjang umur, kita sudah sampai Pak. Nanti gadang-gadang oleh Rasulullah ini sudah sampai. Kata Rasulullah, fasatakunu fi akhir zaman, setelah lagi akan datang nanti ada bertemu zaman, masa di mana pada masa itu fitanun kaqat'il lailil muslim, fitnah menyebar kayak jamur. Di mana-mana fitnah, di rumah fitnah, di pasar fitnah, di kantor fitnah, di masyarakat fitnah, menyebar kaqat'il lailil muslim, seperti potongan malam gelap gulita. Maksudnya seperti potongan malam gelap gulita ini bagi kita yang tidak siap iman, bagi kita yang tidak siap penerang, kita akan terumbang-ambing dalam kegelapan fitnah akhir zaman. Ini kada kau dihindari lagi. Kada kau dihindari lagi fitnah menjamur di mana-mana. Jadi sebelum kita salam dalam salat, minta habis-habisan dengan Allah, minta perlindungan dari fitnah kehidupan. Wal mamati, dan fitnah kematian. Kemudian wa minal masihi fitnatid dajjal, dan daripada fitnah dajjal. Kalau kita panjang umur, kita akan bertemu dengan dajjal. Tapi yang kita hadapi sekarang, ujian Nabi, banyak dajjal umatku. Dajjal umatku jauh lebih berbahaya daripada dajjal beneran. Ya Rasulullah, siapakah dajjal umat engkau ya Rasulullah? Para ulama ulama jahat, ulama dunia. Itulah dajjal.
Dajjal umatnya Rasulullah yang dari mulut mereka lah timbul fitnah, dari mulut para ulama-ulama ulama jihad, ulama dunia, ulama yang bernaung di bawah ketiknya para penguasa, di bawah ketiak para penguasa. Jadi hati-hati, itu Dajjal umat Rasulullah, dia menyesatkan. Jadi 4 proposal, 4 permintaan kita di akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa minal masihi fitnatid dajjal. Kemudian riwayat lain ditambah lagi, Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung terhadap Engkau ya Allah, minal ma'sami wal maghram, daripada kelimangan dosa dan kehancuran. Allahumma inni, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, aku telah menzalim diriku ya Allah. Banyak kezaliman yang kulakukan. Ini pengakuan di hadapan Allah, jangan ditutup-tutupi. Zulman katsira, kezaliman yang sangat banyak kezaliman kita terhadap makhluk Allah. Jadi zalim yang di sini zalim yang berkaitan dengan semua ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Karena di dalam Islam itu kita disuruh menghormati, menyayangi terhadap semua makhluk Allah, binatang, kayu, dan manusia. Coba kalau kita lihat hadis di dalam kitab Muslim, itu ada seorang laki-laki, seorang bajingan, seorang penjahat, seorang pembunuh. Kemudian dia di saat waktu itu sedang kehausan. Kemudian dia turun ke sumur, lalu mengambil air untuk minum. Setelah naik diminum air, ternyata di situ ada seekor anjing nang yalhas. Anjing itu senantiasa mengulurkan lidahnya karena bersangatan haus. Jadi bersangatan haus anjing tuh. Lalu akhirnya laki-laki merasa pernah rasanya haus. Bagaimanakah rasanya haus? Mungkin anjingnya sama dengan aku hausnya. Turunlah laki-laki tadi mengambil air, lepas sepatu bootnya, khufnya dilepas, ambil air, digigit sepatunya untuk banyu itu supaya jangan tertumpah, naik ke atas, minumilah anjing. Setelah minum anjing pada waktu itu lepaslah dahaganya. Anjing gagah kembali setelah minum air. Lalu dia bersyukur kepada Allah. Akhirnya seluruh dosa-dosanya diampuni Allah dan dibawa ke surga Allah. Ini satu riwayat. Dalam satu riwayatnya ada seorang pelacur, seorang penzina, seorang pendosa. Di saat melihat anjing kehausan, kemudian dia hatinya terenyah, langsung turun ke sumur, juga mengambilkan air, diminumkannya lah anjing tadi. Lalu dia berterima kasih kepada Allah dan langsung tobat, dibawa ke surga. Ini luar biasa Pak hadisnya. Hadis itu luar biasa, mengandung filosofi yang sangat tinggi. Artinya seorang pendosa besar, meskipun dia penjahat kelas kakap, kalau dia menghormati makhluk Allah. Ini anjing binatang yang paling hina di dalam Islam, karena anjing itu melambangkan sifat rakus. Diberi makan ya julur-julur juga ilatnya,
kada diberi makan julur-julur juga, ini melambangkan kada pernah merasa puas. Jadi anjing yang dianggap hina di dalam Islam itu dihormati oleh seorang pelacur, seorang pendosa, seorang penzina. Amalnya dengan Allah hampir tidak ada, tapi dia hormat terhadap makhluk Allah, sayang terhadap makhluk Allah, dosanya diampuni Allah, lalu dibawa ke surga. Itu jauh lebih baik Pak daripada seorang ulama besar. Seorang ulama besar jidatnya hitam, kebanyakan sujud, lututnya bakuring, ketutuhukan sujud, matanya pucat, mukanya pucat, kebanyakan sujud. Tapi kalau jahat terhadap makhluk Allah, tidak ada kasih sayang terhadap makhluk Allah, mulia si penjahat tadi Pak. Jadi mulia si penjahat, si bajingan yang mau menghargai, menghormati terhadap makhluk Allah. Ini binatang, apalagi manusia. Jadi apalagi manusia dihormatinya, disayanginya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai saudaranya dan sanaknya seagama, sama seperti mencintai dirinya sendiri. Bila kita kibit, daging kita merasa sakit, berarti orang sakit juga. Itulah termasuk implementasi puasa. Puasa itu lapar, haus, agar kita peka terhadap kelaparan. Jadi ulun Bulki adalah seorang penjahat besar, seorang bajingan, seorang pendosa. Itu jauh lebih baik seorang pendosa yang simpatik terhadap makhluk Allah, sayang terhadap makhluk Allah, rumput, kayu disayanginya, binatang disayanginya, apalagi manusia. Jauh lebih baik daripada seorang peibadah, seorang ahli ibadah yang sampai-sampai hitam jidatnya, gisangnya terus karena kelelawasan sujud, tapi dia tidak menghormati terhadap makhluk Allah. Dia akan dilempar. Nah itulah kezaliman kita yang sering kita lakukan. Kita sering menyakiti binatang, sering merusak alam. Kadang-kadang kayak salim bada, menyangat saikung matinya 200. Salim bada, tahu salim bada lah? Menyangat kita saikung jangan menyangat. Tapi sekali dimati, 200 lebih dimatinya. Kita zalim, banyak benar zalim. Apalagi zalim terhadap manusia. Sering sangka buruk. Nah itulah permintaan terakhir waktu salat. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku memohon, sesungguhnya aku mengaku ya Allah, zalamtu nafsi, aku telah menzalim diriku, zulman kasira, dengan kezaliman yang sangat banyak. Jadi jangan mengaku banyak amal lah, jangan mengaku banyak amal. Akuilah sebagai seorang banyak dosa, banyak melakukan kezaliman. Orang yang mengaku banyak salah, yang mengaku banyak dosa, itu juga jauh lebih mulia daripada orang yang mengaku banyak amal, cengengesan, mengaku ahli surga. Zulman kasira, wala yaghfiru lizunubi illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni terhadap dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, sekali lagi ampunilah aku.
maghfiratan min indika, suatu ampunan dari sisi Engkau, warhamni, dan sayangilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha Ghafur, yang maha pengampun dan maha penyayang. Sebelum salam, ini habis-habisan, ini ada 4 riwayat nih, hadisnya 4 riwayat nih. Jadi 4 macam, 4 riwayat, 4 sahabat yang merawikan hadis ini. Doa ini nih. Jadi makanya ada sebagian ulama mengatakan orang yang sudah hafal ini, mudah-mudahan kau hafal, karena ini berisiko dengan nasib kita. Tunggal gamatan kita hafali, sedikit-sedikit kita hafali. Sampai-sampai kita ingat terus di saat waktu tasyahud akhir, jangan sampai tertinggal doa ini. Orang yang sudah rutin makruh meninggalkan doa ini. Ini masih mi'raj, masih di atas. Karena orang tahiyat itu kan perbicaraan Rasulullah dengan Allah, percakapan Rasulullah dengan Allah waktu Nabi mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit pertama, kedua sampai ke-7, melewati Sidratil Muntaha, terus ke surga, ke neraka, kunjungan Rasulullah sampai menembus 70.000 dinding daripada rap-rap biru sampai ke Seripul Aqlam, sampai ke Hadrat Rububiyah. Langsung sujud Rasulullah, tersungkur sujud di depan Allah. Kata Allah, irfa rasaka, angkat kepala, asal pinta. Yang menyuruh meminta ni Allah. Nabi kada meminta, napa ucapan Nabi bangkit sujud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu billah. Masih komunikasi, percakapan antara Allah dan Nabi kita. Jadi di situ puncaknya ibadah waktu salat. Penghormatan terbesar kepada Engkau yang Allah, mubarakah, yang penuh berkah. Dijawab oleh Allah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, keselamatan atas engkau hai Nabi yang kuberi berkah. Kemudian Nabi taganang kita, Nabi teringat kita, assalamu alaina, selamatkanlah ya Allah atas kami. Siapakah kami? 40 kanan, kiri, muka, belakang, nangguring paya dapat. Tautang jasa lan orang sembahyang, nyiur nak rabah ada jadi, api nak menyala ada jadi, karena ada ucapan khusyuk dari orang-orang yang dicintai Allah, assalamu alaina, selamatkan ya Allah atas kami. Itulah sosial dididik oleh salat. 40 kanan, 40 kiri, muka, belakang, selamat. Diperluas lagi, wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau sudah wa ala ibadillahi sholihin, seluruh dunia, siapapun yang ada cap saleh di dahinya, itu dapat kiriman keselamatan. Di Makkah orang sembahyang di Palangkaraya dapat, di Samarinda orang sembahyang di Palangkaraya dapat, cuma dengan syarat jangan dihapus cap saleh di dahi. Nah, jangan dihapus. Penghapusnya meninggalkan sembahyang. Bila kita tinggalkan sembahyang, tak hapusnya. Jadi orang datang matar kiriman dari Makkah, Madinah, matar kiriman, kita karena kada cap di sini talindo, taliong, kada dapat terus kiriman. Kasihan. Jadi tolong bagi keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah, adakan pendekatan, jangan kita bikin jauh jarak launinya, kita rangkul. Kasihan tiap hari luput terus kiriman. Kasihan benar saudara kita yang belum mendapatkan hidayahnya, dalam batinnya tuh Bang, pasti ada niat baik, pasti ada di dalam hatinya orang yang belum mendapatkan hidayah, orang yang pendosa, di dalam hatinya ada niat tulus, cuma karena ditutupi oleh gengsi, ditutupi oleh malu, karena merasa ada pantas.
Jadi kitalah yang merangkulnya, kita rangkul, kita dekati bagaimanapun caranya agar mereka selamat. Ya kalau kita panjang umur kita, panjang, kau aja diberi waktu seminggu, sebulan, setahun, hafal, ya. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini doa paling puncak, doa paling puncak di antara seluruh doa. Doa di tasyahud akhir. Kita ulangi doanya dari atas lah. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Nya titik komanya di situ. Kalau kita kata tahu titik komanya kadang-kadang luput. Allahumma ghfirli ma bemandak di ma qaddamtu wa ma tamandak ulang akhartu wa ma. Kada kayak itu kada. Jadi bacanya Allahumma ghfirli koma ma qaddamtu koma wa ma akhartu koma jan bakuma di wa ma asrartu koma wa ma a'lantu koma wa ma asraftu koma wa ma anta a'lamu bihi minni. Itu sampai mini, kemudian pujilah Tuhannya. Antal muqaddimu. Jadi antal muqaddimu, engkaulah Tuhan yang qadim, kidam, yang tidak berawal, yang kekal. Wa antal muakhiru, dan engkaulah Tuhan yang tiada berakhir. La ilaha illa anta, perbaharui iman. Ini pembaharuan iman. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa minal masihi fitnatid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru lidzunubi illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Inilah doa menurut makam ulama tasawuf. Tapi kalau ulama fuqaha sampai masihid dajjal, masihid dajjal. Dan sebelum salam bertahan dulu, niatakan keluar salat. Niatakan keluar salat dan niatakan memberi salam kepada jin manusia yang ada sebelah kanan kita, kemudian manusia dan jin yang ada sebelah kiri kita. Hanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Berarti kita pulang ke masyarakat, turun dari Mi'raj. Pulang ke masyarakat, disitulah praktiknya kita bulik salat. Betulkah salam kita ke masyarakat? Sombong ampe sudah, hasad ampe sudah, gibah kada mau lagi, bulik tadi sudah dari aras, dari hadapan Allah, dan kita minta dosa, minta ampuni dosa semuaan. Jadi orang berkat sujud timbul rendah diri, berkat sujud semakin bagus adabnya, semakin bagus akhlaknya. Yang dulunya angkuh ampeh sudah, itulah hasilnya. Kita pulang ke masyarakat, betul-betul salam kita ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Ini jaka orang bahaji itu tahalul bercukur. Jadi kalau sudah tahalul, hilanglah sudah larangan-larangan ihram, bebaslah sudah larangan-larangan ihram. Adapun salat, bila sudah salam assalamualaikum warahmatullah, halal lah sudah yang diharamkan dalam salat tadi. Jadi makmum jangan salam dulu lah bila ada salam kedua, karena salam pertama ini masih bakait, kita masih berpegang lawan imam. Di salam pertama masih berpegang lawan imam, kita belum tahallul. Bila sudah
Imam salam kedua, assalamualaikum warahmatullahi balayang. Barulah kita belapas, barulah kita assalamualaikum ke kanan. Makmum jangan mengiringi salam imam, habiskan salam kedua dulu. Karena masih di salam pertama kita masih itiba, masih mengikut imam, wajib mengikut imam, belum halal lagi. Bila sudah salam kedua, imam keluar, kita keluar. Paham ya lah? Ini ada kadang-kadang dan mengebut. Imam salam ke kanan, empat salam juga ke kanan. Kita belum keluar. Imam keluarkan dulu, sudah keluar imam, ke kiri imam berarti imam sudah keluar, hanya kita keluaran. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dijalani lapah benar dulu. Sana dijalani itu mulai kita takbir sampai rukuk, i'tidal, sujud itu sama dengan orang mi'raj ke hadirat Allah, menembus perjalanan secepat kilat, secepat cahaya. Nah, jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menambah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga kita berharap bermohon kepada Allah yang Maha mendengar, dengan semangat kita, girah kita untuk melaksanakan syiar Islam Majelis Ta'lim untuk membantu agama Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dan dosa guru-guru kita, anak dan cucu kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma atina imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun rahmatun anhu bi asyrafa karamatika fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.